Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Oke, check this out. Wih, wow, udah mulai tuh masuk. Oh iya, udah mulai. Nah, jadi di sini saya Muhammad Arya Wibowo akan menjelaskan materi PKN kelompok kita yang pertama. Ya, langsung aja ke PPT-nya. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Undang-Undang Dasar 1950 ini bisa kita sebut dengan UUDS 1950, yang dia itu berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 ini merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dengan pemerintahan RI pada tanggal 19 Mei 1950. Ya, jadi untuk sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini itu adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlemen yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Nah, alat-alat perlengkapan negara yang ada itu meliputi presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, terus ada Mahkamah Agung atau MA, dan Dewan Pengawas Keuangan atau yang saat itu disebut dengan DPK. Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara RI 1950, itu dibentuk Dewan Perwakilan Sementara yang merupakan gabungan dari anggota DPR RIS ditambah dengan ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh presiden itu sendiri. Ya, lanjut. Untuk praktik sistem pemerintahan parlemen ini diterapkan pada masa berlakunya UUDS 1950 ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran dan keteraturan serta kestabilan politik loh. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959, yang mana kalau kalian udah tahu, ini terjadi 7 kali pergantian kabinet, yang kabinet-kabinetnya akan saya terangkan di bawahnya secara singkat. Yang pertama ada kabinet Natsir, yaitu dari tanggal 6 September 1950 sampai 27 April 1951. Yang kedua ada kabinet Sukirman, yaitu dari tanggal 27 April 1951 sampai tanggal 3 April 1952. Yang ketiga ada kabinet Wilopo, yaitu dari tanggal 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Yang keempat ada kabinet Ali Sastro-Midjojo. Sebenarnya ada 2 kabinetnya, tapi ini yang pertama itu dari tanggal 30 Juli 1953 sampai tanggal 12 Agustus 1955. Yang kelima ada kabinet Burhanuddin Harahap, yang mana kabinet ini berlangsung dari tanggal 12 Agustus 1955 sampai tanggal 24 Maret 1956. Yang keenam yaitu kabinet Ali Sastro-Midjojo yang kedua, yaitu pada tanggal 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. Nah, terus ada kabinet yang terakhir dan ketujuh, yaitu kabinet Juanda, yaitu kabinet karya, yang mana tanggal masanya itu dari 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Ya, untuk selanjutnya akan saya serahkan PPT ini kepada Dimas Dwi Kunchoro. Santai wo, ini mau lanjutin kok. Oke, saya Dimas Dwi Kunchoro akan menjelaskan materi selanjutnya. Sekarang kita akan masuk ke gerakan separatis. A. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, daerah Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini disebabkan oleh Kahar Muzakar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS, yaitu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dan berkeinginan untuk menjadi pimpinan dan APRIS. Setelah itu ada daerah Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara.
Setelah itu juga ada daerah Kalimantan Selatan. Pemberontakan DI atau TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Selanjutnya B. Pemberontakan PRRI atau Permesta. Pemberontakan PRRI atau Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya dibentuk gerakan dewan berikut. 1. Dewan Banteng di Sumatera Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Kedua, Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol M. Simbolon. Ketiga, Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Keempat, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. Dan yang kelima, Dewan Manghuni di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Vance Samuel. Setelah itu ada Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama, yaitu pada 5 Juli 1959 sampai dengan 2 Maret 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas A. Seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. B. Menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Yang C. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Pelaksanaan pemerintah pada periode ini meskipun berdasarkan UUD 1945, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau yang biasa disebut DPR GR, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, penetapan IR Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. Yang keempat, membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Dan yang terakhir, terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Baru, tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Akses dari kebijakan tersebut adalah digunakan pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Pemerintahan konstitusional bersirikan bahwa konstitusi negara itu berisi A. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. B. Jaminan dan hak asasi manusia dan hak-hak
warga negara. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.